segala macam. Serius? Iya. Itu buat anak dimasukin dalam perusahaan. Iya. Ini serius ya? Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius dalam channelnya Coach Aditya Amijaya berkaitan dengan dunia leadership coaching. Topik kali ini kita akan membahas tentang kadang-kadang seorang pebisnis suka mencampurkan uang pribadinya dengan uang bisnis sehingga membuat bisnisnya menjadi bangkrut. Nah, sebelumnya kita saksikan yang berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Arif. Kali ini kita akan berbicara banyak banget berkaitan yang namanya bisnis suka mencampur adukan uang. Ketika mencampur adukan uang, kadang-kadang uang pribadi, uang bisnis dicampur jadi satu dan membuat bisnis menjadi bangkrut. Nah, pembicara kita dan ini adalah channelnya Coach Aditya Amijaya. Beliau adalah seorang business coach dan beliau juga adalah kepala sekolah untuk sekolah sertifikasi atau credential dari ICF. Nah, mari kita sapa beliau dulu. Hai Coach Adit, apa kabar Coach? Kabar baik, Coach Arif. Sehat-sehat ya Coach? Ya, baik. Yes. Nah, ini kita ngebahas topik nih. Ini kayaknya ini video yang ketiga nih. Ini mumpung masih bisa kita hitung Coach. Video ketiga. Nanti kalau video udah makin banyak udah nggak bisa kehitung nih. Udah nggak bisa kehitung nih Coach. Video yang mana? Video yang mana yang waktu itu? Nah, ini Coach, kita mau ngebahas tentang pebisnis kadang-kadang suka mencampur adukan antara uang pribadi dengan uang bisnis. Iya. Ya, kadang-kadang itu yang kadang-kadang suka diambil uangnya dan sebagainya yang membuat akhirnya bisnis bangkrut gitu. Nah, pertanyaan yang mau saya tanyakan gini Coach Adit, seharusnya idealnya kayak gimana sih Coach kalau saya boleh tahu Coach? Idealnya adalah antara kebutuhan finansial pribadi dengan bisnis dipisah. Dipisah gitu ya. Artinya keuangan untuk bisnis, untuk pribadi harus berbeda gitu ya. Nah, itu sendiri caranya bagaimana? Tentunya harus disepakati dulu nih mana dari bisnis tersebut yang memang akan diambil untuk pribadi, dan itu fokus untuk biaya pribadi. Kemudian yang bisnisnya ya tetap dipakai untuk biaya operasional bisnis, karena kan yang biasanya terjadi kalau misalnya sudah dapat profit, tapi dipakai pribadi akhirnya uang cashnya kurang, ya kan, untuk bayar terutama pengeluaran. Ya kan, pengeluaran itu ada yang fixed cost, ada yang variable cost, ada yang memang untuk investasi, ya kan. Nah, itu semua akhirnya nggak bisa menutupi kebutuhan pengeluaran tersebut, akhirnya ngutang sana apa sini, akhirnya berantakan, akhirnya ya udah gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau orang punya bisnis, sebenarnya idealnya gimana sih Coach? Harusnya mengenai keuangan kayak begitu, harusnya apakah orang harus terima gaji atau gimana? Karena dia asumsi kan ini bisnis saya gitu loh, makanya kadang-kadang ya gue ambil aja. Gimana pandangan Coach? Ya, jadi minimal ya kalau dalam UKM awal banget menjalankan bisnis pastilah. Uangnya ada pun belum tentu bisa menutupi untuk kebutuhan pribadi juga atau kebutuhan bisnis juga ya. Jadi benar-benar harus minimal ya, kalau saya sih ya selama ini yang saya lakukan itu minimal pengeluaran untuk biaya operasional dan biaya material itu sudah di ini dulu nih, diamankan dulu gitu. Ya kan, untuk diamankan dulu. Kemudian baru dipakai untuk bisnis atau pribadi, untuk pribadi kalau memang diperlukan. Gitu. Dan penentuan kalau misalkan kita bicara mengenai gaji tadi. Sebenarnya matokannya gimana sih Coach? Jadi kita misalnya, saya mau tahu gitu patokannya berapa sih gaji yang seharusnya si pemilik ini untuk melakukannya, yang dimana itu adalah sebenarnya dana yang dia taruh pertama itu adalah dana investasi kan ya. Terus kemudian kan buat bayar gaji, bayar macam-macam dan sebagainya, dan berapa gaji yang harus dia terima? Patokannya gimana sih Coach? Itu gaji buat diri sendiri artinya. Iya, betul. Gaji yang buat diri sendiri. Gaji yang buat diri sendiri yang maksimal ya sejumlah itu tadi, sejumlah cash yang diterima secara dari keuntungan ya. Setelah dikurangi biaya operasional, terutama biaya operasional dan biaya untuk pembelian barang, dan biaya marketing gitu ya kalau memang diperlukan ada. Tapi nggak boleh fleksibel setiap bulan, nggak boleh kan Coach? Fleksibel itu artinya gimana? Misal bulan ini 3 juta, bulan depan besok profit 5, gua ambil 5, besok profitnya 7, gua ambil 7, nggak boleh gitu kan Coach? Iya. Ya nggak boleh juga, bukan nggak boleh sih. Nanti gimana monitoringnya gitu kan? Gitu. Memang sih bisa jadi awalnya
pakai persentase ya. Ada juga tuh yang ini dari pengalaman yang saya amati dari klien-klien saya ya. Gitu. Jadi mereka akhirnya pertama setengah dulu, setengah gitu ya. Maksudnya setengah? Setengah, jadi setengah dari apapun hasilnya, setengah buat profit. pribadi, setengah buat ini. Oke. Tapi itu artinya dia nggak bisa memenuhi stoknya sesuai dengan standar. Iya, akibatnya kan stoknya bisa keganggu bisnis tuh. juga fluktuatif juga kan gitu. Iya, bener juga. Berarti bisnisnya kan tidak bisa berkembang yang luar biasa kan? Karena saya dengar kan ada orang yang berbisnis itu setiap bulannya bahkan uangnya nggak diambil, diberanakin terus ya coach ya. Aku dengar kayak gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Ya kalau kayak gitu artinya ya mungkin dia penghasilannya dari yang sumber lain, gitu kan? Atau memang dia ada gaji, tapi gajinya mungkin juga nggak gede-gede ya. Gaji itu artinya gaji yang benar-benar dia dapatkan 1 juta 2 juta dari penghasilannya gitu kan, dari penghasilan bisnisnya. Sisanya ya untuk diputar dulu gitu istilahnya ya. Ya tergantung bagaimana dia bisa memanage lifestyle-nya juga kan. Memanage lifestyle-nya, iya. Jadi kata kuncinya adalah bahwa sebenarnya itu tergantung dari mainannya seperti gimana ya. Iya. Karena saya juga ngalami sih waktu pertama kali masih bisnis dan sebagainya, uang kecampur, jadi bingung, confused. Iya, yang mana nih? Ini yang mana nih? Juga gak jelas. Jelas sih coach, cuman nggak jelasnya jadi pada saat jumlah berapa yang istilahnya besar pasak daripada tiang itu nggak kelihatan, itu bener-bener tuh. Oh iya. Kalau bon-bonnya jelas. Bon-bonnya ada. Bonnya jelas. Itu lebih bagus. Ada juga yang asal ngambil aja. Totonya tapi jadi minus. Nggak ada bonnya, nggak ada pencatatannya. Iya. Memang beda ya kalau bisnisnya langsung. Kalau bisnisnya memang bertumbuh gila-gilaan ya. Kalau bertumbuh gila-gilaan dia ngambil berapapun nggak kelihatan ya. Ya tetap aja sih. Nah, itu tadi ya. Kecerdasan emosinya bagaimana dia mengatur kekalapannya mengambil uang. Betul juga. Bisnis untuk pribadi gitu kan. Dan kayaknya banyak bisnis di luar negeri maupun bukan hanya lokal tapi di luar negeri kayaknya banyak yang bangkrut kayak gitu. Modelnya kayak gitu juga ya. Iya, jadi di awal-awal pertama ya kan ada yang bilang 10 tahun pertama berapa persen usaha yang survive gitu kan. 10%-nya misalnya gitu. 80%-nya 90%-nya mungkin salah satunya karena faktor itu. Bagaimana mereka bisa memanage mengelola uang cash flow-nya gitu. Ya ada yang karena faktor market, faktor apa, tapi cash flow ini sesuatu yang bisa dikontrol. Kalau sampai gagal di situ kan sayang banget ya. Iya juga ya. Kan konyol juga ya, perusahaan yang lagi dibangun kemudian akhirnya ya bubar begitu aja kan ya. Bubar karena kesalahan manajemen istilahnya gitu ya. Iya benar juga. Dan kayaknya kalau saya lihat kayaknya banyak para bilioner sekarang juga sempat mereka bikin bisnis mereka tidak ngambil gaji ya. Iya. Dan itu yang memang sebenarnya maksudnya itu kali coach ya. Jadi bagaimana dengan uangnya itu untuk mereka bisa bertumbuh, nanti mereka hidup dari saham gitu ya. Nah, kalau udah jadi saham. Kalau sudah jadi saham. Bener juga ya, patokannya ada kalau sudah jadi saham. Kok bisa begitu coach? Boleh kasih pandangan coach? Iya, berapa lama itu jadi saham? Iya juga sih. Jadi semua tergantung itunya juga ya. Dan jadi kita common sense aja lah gitu kan. Ya itu memang bisnis dia, itu penghasilan dia gitu kan, wajar kalau dia memang dapat uang dari situ gitu. Kalau enggak apa gitu kan. Pertama kali dia untuk berbisnis kan untuk bisa lebih banyak duit kan gitu. Betul. Ya kan? Jadi kalau dari pengalaman Coach Adit yang Coach Adit temukan, khususnya klien-klien Coach Adit gitu ya, yang di Indonesia, yang saya tahu ada banyak banget beberapa klien-klien Coach Adit, ada nggak sih isu-isu kayak gitu sih Coach? Berkaitan dengan keuangan tadi, berkaitan dengan salary, atau malah mereka tertutup sehingga nggak ketahuan itu apa yang mereka lakukan? Sebetulnya sih tertutup nggak tertutup tergantung seberapa kita trust sama satu sama lain ya. Kalau dalam coaching kan gitu kan. Iya. Seberapa trust Anda memang terbuka banget sampai laporan keuangannya saya bisa baca gitu ya. Oh ya? Ada gitu. Jadi tahu tuh dia digaji sekian sih sekian. Buat anaknya berapa segala macam. Serius? Iya. Itu buat anak dimasukin dalam perusahaan? Iya. Ini serius nih? Masa coach? Gitu. Serius? Pengeluarannya gitu. Tapi dengan sila-sila yang lain saya tanya, ini buat apa kan gitu.
tunjangan apa? Tunjangan strategis atau tunjangan apa ya? Ya taktis. ya kayak gitu-gitulah. Gitu. Bahasa-bahasa abstrak ya. Oh serius, bener ini coach. Ya, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang mungkin belum trust banget, ya dia biasanya bisa lihat dari sisi perkiraan aja gitu kan. Yang jelas balik lagi, ujung-ujungnya kalau bisnis coaching ya mindset dengan strategi berbisnisnya kan yang harus di Maksud gimana coach? Maksudnya? mindset dari si business ownernya dalam menjalankan bisnis. Juga bagaimana akhirnya juga dia bisa melakukan bisnis dengan strategi yang efektif. Oke. Nah kalau seandainya gini ya, kadang-kadang gini coach. Ini pandangan coach Adit gimana kalau berkaitan dengan anggaplah kita pinjam uang sama bank. Pinjam uang sama bank. Utang. Kemudian dia berasumsi mengambil gaji dengan nilai tertentu. Yang which is kalau menurut coach Adit kan harusnya logikanya adalah profitnya itu sejumlah yang setelah dipotong biaya itu menjadi gajinya dia kan? Dia mengambil gaji dari hutang tersebut. Ya. Oke. Ya, dia main asumsi aja. Misalkan contoh, saya mau gaji minta misal 50 juta. Saya minta gaji 50 juta. Sedangkan profitnya tidak sampai 50 juta. Bisa jadi kan? Iya, jadi so bagaimana pandangan Coach Adit? ya ngawur. Gitu ya kamu ya? Bukankah itu banyak juga yang terjadi kayak gitu, common sense itu coach? Iya, kalap tadi saya bilang ya. Karena ada duit, wah ini ya, wah pengen gaji sebesar-besarnya gitu kan. Saya kan direktur, saya kan ini, saya kan pemilik gitu. Iya. Pemilik apa dulu deh gitu. Kalau pemilik UKM, pemilik bisnis menengah, bisnis atas, itu kan beda-beda gitu ya. Tapi sebenarnya porsinya. Sebenarnya kalau dia profitnya 50 juta terus dia ambil sisanya 50 juta, silakan aja ya. Profit 50 juta. Profit 50 jutanya itu setelah dipotong biaya dan sebagai profit 50 juta dibuat gaji dia sah-sah aja kan? Ya setelah dipotong semuanya tapi nggak ada tabungan dong. Tidak ada buffer. Ya. Nah itu juga masalah tuh. Nah itu maksud saya. Jadi artinya kalau dia mau ngambil 50 juta silakan. Iya. Tetapi ada tetapinya kan. Bisnisnya bisa jadi tidak bertumbuh. Iya. Jadi ada saya strateginya adalah sepertiga. Maksud gimana coach? Sepertiga untuk operasional, sepertiga untuk disimpan sebagai buffer, sepertiga untuk dirinya. Oh, masuk akal. Jadi paling enggak itu buat patokan buat seorang pengusaha kalau mau tadi yang perkataan Coach Adit, sebenarnya silakan aja kalau profit itu. Cuman akan risky ya. Iya. Nah, memang lebih apalagi kalau dianggap di dalam masa kondisi pandemi kayak gini ya. Karena kondisi pandemi kita kan nggak ada yang nebak waktu itu kejadian kan. Di bulan kita masih ingat banget di Januari kita oke banget, Februari sangat oke banget, begitu Maret jebret gitu kan. Langsung nol kan. Betul. Filosofinya gini sih coach. Kalau menurut saya mau menjalankan bisnis itu seperti membesarkan anak ya coach ya. Wah, gimana tuh? Jadi kita perlu investasi waktu dan tenaga di situ. Kita kan nggak bisa anak itu kita langsung eksploitasi kan. Ya kan, eksploitasi untuk menghasilkan sesuatu buat kita kan. Tapi kita besarin pelan-pelan gitu kan supaya anaknya jadi pinter. Dalam hal ini bisnisnya semakin berjalan dengan baik gitu kan, semakin dia bisa mendatangkan profit. Baru setelah itu kita bisa merasakan bahagianya punya anak kan gitu. Ketika udah gede kita tinggal nanti anaknya yang ini kita merawat kita kan gitu. Oh. Jadi kalau kita harus take care bisnisnya itu sampai membesar dulu ya. Betul. Kalau buat perusahaan-perusahaan yang mohon maaf anak-anak orang kaya, anak-anak konglo yang bikin bisnis, kadang-kadang mereka tidak melihat seperti itu ya. Ya karena kan mungkin trendy-trendyan aja ya. Nggak tahu ya. Saya juga nggak bisa ngejudge ya. Karena ada juga yang memang punya benar-benar mengadopsi bisnis mindsetnya ayahnya yang luar biasa juga kan, banyak gitu. Dan itu sangat powerful kalau dia juga punya kemampuan mindset yang udah positif, udah bagus dalam berbisnis, dia punya dana dan resources, ya udah, why not, jalanin aja dan bagus gitu. Dan pasti dan pilihlah bisnis yang benar-benar memberikan dampak buat masyarakat ya. Oke. Karena itulah yang membuat salah satunya bisnisnya itu tetap bertahan. Oh, kata kuncinya adalah berdampak buat masyarakat, itu yang membuat bisnis bertahan. Nah ini menarik. Anaknya udah besar coach. Kemudian yang terjadi adalah anaknya menendang bapaknya. Anaknya menendang yang menciptakannya. Yang menciptakannya. Itu menarik kan nih coach ya? Itu saya nggak tahu ya. Itulah mungkin salah satu resikonya kalau ada pemisahan antara bisnis dengan pribadi ya. Karena sudah ada badan hukum yang kuat di bisnisnya itu. Jadi benar-benar akhirnya bisnis itu menjadi suatu entity yang benar-benar independen daripada
ya anak itu udah dewasa, udah punya pemikiran sendiri, udah punya visi sendiri, idealisme sendiri. Iya, orang tuanya Yang berbeda dengan orang tuanya. Iya, kan. orang tuanya ditaruh di rumah panti jompo, di panti jompo gitu kan ya. Iya, kan Oke. banyak kayak gitu kan. Ya, ini bercanda aja bercanda. Tapi mungkin kita udah masuk sesi akhir, Coach. Iya. Tapi yang bisa dibawa pulang gitu ya. Kalau menurut saya berarti satu, pastikan minimal kalau mau uang pertama harus dipisahkan antar pribadi dengan perusahaan. Kedua, kalau misalkan sampai mau ngambil sejumlah uang berdasarkan profit sudah dipotong macam-macam, silakan. Tapi ada risiko. Resikonya adalah bisnisnya bisa jadi tidak bertumbuh. Iya. Karena kita nggak tahu. Coach Ade tadi memberikan saran yang ideal adalah minimal dibagi jadi kayak modelnya sepertiga, yang which is sepertiga buat kita, yang bikin misinya, sepertiga buat perputaran berikutnya, Iya. sepertiganya lagi tadi buat Buffer ya. buat buffer. Apa sih buat? Ya, buat buffer, buat tabungan di bisnisnya. untuk pertumbuhan. Tetapi memang rumus ini adalah rumus yang paling ideal. Tetapi ketika menjelang masa kayak kemarin ke pandemi, ini menjadi tidak ideal lagi kecil. Tapi paling nggak ini buat bisa jadi pegangan. Tapi Iya. yang paling penting adalah punya mindset positif, dan punya mindset positif, maka pemikirannya bisa terbuka dan bisa ada peluang-peluang lain. So teman-teman, buat Anda yang ingin ikut pelatihan Coach Adit, Anda bisa masuk ke corporaconsulting.com dan juga bisa masuk di leadershipuniversity.id. Di leadershipuniversity.id, di sana banyak pelatihan-pelatihan dari Coach Adit, dan di sana Coach Adit banyak banget mengajar kelas-kelas pelatihan berkaitan dengan coaching dan sertifikasi dan kredensial langsung dari ICF. Beliau adalah kepala sekolahnya gitu ya. Oke, akhir kata saya Coach Antoni Sarif dan Aditya Wijaya. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Bye bye. Bye.